Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Perkenalkan, nama saya Rizna Harvina. Saya salah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 ST Milir. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran terkait materi Fairy Tale. Dalam pembelajaran kali ini, adapun profil pelajar Pancasila yang akan saya tanamkan dalam diri peserta didik saya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, dan bergotong royong. Bagaimana aksi saya? Saksikan video saya berikut. Good day all. Okay. How are you today? Are you fine or no? You are fine. Okay. How is your feeling today? Ayo ekspresikan. Oh, si Emia bad mood. Si Email bad mood. Why you bad mood today? Kenapa bad mood ini? Ngantuk? Wow. Tidur jam berapa ngantuk? Oke, sebagian dari you happy. Saya harap yang lain bisa ikut happy. Kita mulai pembelajaran kita dengan happy-happy. Oke, before we start our lesson, I want to check your absence for the first. Ali Rahman. Present, ma'am. Antasius. Oke, so yang lainnya ada ya? Present. Oke, now kita continue to our material. So today we want to discuss about narrative text. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk agar kamu dapat menganalisa, memahami bagaimana sebenarnya fairy tale atau teks naratif tersebut. Paham ya? Oke. For the first, before we continue to the others material, who know what is narrative text? How about you, Rahel? Satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologi. Fiksi. Dalam bahasa Indonesia ada belajar cerita fiksi dan non-fiksi kan? Samalah dengan bahasa Inggris, hanya saja kita sebut namanya narrative text. Oke? So, sesuai dengan materi kita bahas narrative text, tapi bagian dari narrative text-nya. Yang mau kita bahas itu hari ini namanya fairy tale. I have talked to you to find out the fairy tale. Saya udah bilang nih kan, suruh cari dulu fairy tale itu apa. Who can explain what is the fairy tale? Oke, Sakira. Fairy tale story about fairies told to most children, an interesting but highly implausible story often told as an excuse. Iya, thank you ya Sakira. Yes. Oke, jadi kita sebut dia cerita dongeng atau cerita untuk anak-anak. Itu seperti yang dibilang Sakira tadi, cerita untuk anak-anak, menghibur anak-anak, itulah dia fairy tale. Oke. Sebelum kita continue untuk kebagian-bagiannya, saya pasang ini dulu. Oke, see this picture. Oke, I want to see Emia dulu ya. Emia, see this one Emia. The picture number 1 is about apa? Cerita siapa itu number 1 gambarnya? Cerita Pinocchio. This is fairy tale or legend? Fairy tale. Good, thank you. Next one. Hera Fazila. The second picture, story about Maling Kundang. This is legend or fairy tale? Legend, good. So, fairy tale itu punya susunannya atau ada struktur untuk menyusun sebuah cerita fairy tale. Who can explain to us? Siapa bisa kasih tahu sama kita nih? Oke. The generic structure of fairy tale
is orientation, complication, resolution, reintegration, and coda. Nah, that's right ya. Jadi generic structure dari sebuah fairy tale itu seperti yang Nina bilang. Yang pertama ada apa tadi? Orientation. Yang kedua ada complication. Yang ketiga ada resolution. Yang keempat reorientation. Yang kelima coda. Siapa bisa kasih saya contoh cerita awal? Ayo. Contohnya gini, Mem. Kalau dalam cerita itu contohnya pada zaman dahulu di sebuah desa ada sebuah penduduk yang bernama Maling Kundang gitu, Mem. Iya, itu betul ya. Itulah namanya orientation. Dalam bahasa Inggris ya? Iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dimulai dari once upon a time. Tadi setelah orientation ada complication. Berarti dalam cerita itu pasti ada satu masalah. Di mana letaknya? Kalau cerita Maling Kundang, di mana cerita Maling Kundang apanya complicationnya? Tidak mematuhi ibunya, tidak mau mengakui ibunya, itu konflik. So, setelah kita tahu strukturnya, kita juga harus tahu elemen-elemen yang terdapat dalam satu cerita fairy tale. Who can explain to us the element of fairy tale? Oke, Yobel. Elemen dari fairy tale ada karakteristik, plot, setting, sama terakhir moral value. Oke, that's good, Yobel. Si elemen dari fairy tale ada berapa tadi yang Yobel bilang? 5. Ada 5 elements of fairy tale. Yang pertama tadi Yobel bilang apa? Karakter. Apa itu karakter? Orangnya. Siapa aja yang ada dalam cerita karakter? Aktornya. Next, Yobel bilang yang kedua apa tadi? Karakteristik. Ini baru apa sih? Iya, gimana orangnya? Next, apa tadi Yobel bilang yang ketiga? Setting. Setting itu apa? Alurnya? Atau pelataran? Ayo. Iya, betul. Pelataran. Di mana? Kapan? Kan itu ya. Baru yang keempat apa tadi? Plot. Baru cerita alurnya maju mundur atau seperti apa ya kan? Yang terakhir apa? Moral? Iya, moral value atau dalam bahasa Indonesia kita sebut amanah, pesan apa yang mau disampaikan cerita tersebut ke kita. Oke? Jadi udah paham semua ya? Sekarang kita buktikan kepahaman kamu dengan bermain kata. Ini ada judul cerita. Saya akan bagi ke kelompoknya. Masing-masing dari kelompoknya nanti akan saya suruh maju ke depan, tempel. Cerita yang you pegang, legend kah atau fairy tale? Oke ya? Sudah dilihat. Sekarang tentukan di situ judulnya apakah legend atau fairy tale. Coba yang pertama Antasius dulu. Ayo. Satu bawa Antasius, tempelkan di depan sini. Ke legend kah atau ke fairy tale? Jangan buang sembarangan dong. Legend, Candi Prambanan. Next dari kelompok sini, satu orang, ayo. Terus kelompok sini, ayo satu orang, ayo cepet, Lestari. Oke. Baru kelompok sana, Sakira, satu orang Sakira. Satu orang, ayo siapa yang ke depan? Ayo. Ini nggak boleh. Iya sini. Oke, udah semua ya.
Ada Candi Prambanan, Legend, Benar, Sangkuriang, Danau Toba, Tangkuban Perahu, Rawa Pening, Kota Surabaya, Emperor's New Clothes, The Fisherman and His Wife, Jack and the Beanstalk, King Arthur, Bloody Mary, Banyuwangi, Batu Menangis, Ande-Ande Lumut, Kemarau Island. Ini ada yang salah tempat. Yang mana? This one. Emperor's New Clothes sama The Fisherman and His Wife masuk di sini. Oke? Jadi yang lainnya sudah benar? Sudah. Yang 2 tadi aja, nanti tinggal kita pindahin ke sini. Oke, jadi sampai sini sudah paham apa itu fairy tale? Are you understand? Yes. That's good. Who can make a summary, a complication, make a summary of our lesson today? Siapa yang bisa kasih summary-nya, ringkasan dari materi kita hari ini apa ya kira-kira? Oke, Imelda. Fairy tale itu adalah cerita dongeng yang biasanya diceritakan untuk menghibur anak-anak. Contohnya itu sebelum mau tidur. Generik strukturnya itu ada orientation, complication, resolution, reorientation, dan koda. Serta elemennya itu ada karakter, sifat, pelataran, alur, dan moralmen. Oke, thank you Imelda for your summary our lesson today. Thank you ya. About our material today, itulah materi kita hari ini. Saya harap you semua bisa memahaminya. Oke, next, ini ada tugas kelompok. Saya liatin dulu ya. Ini dia LKPD-nya. Di sini nanti tulis nama kelompoknya. Kalau nanti di sini kelebihan biarin aja kosong. Kalau kurang tambahin nomornya. Oke? Yang tugas pertama apa? Tugas pertama picture. Jadi nanti di dalam sini, di dalam amplop akan ada 1 buah cerita yang sudah saya potong-potong. Dan ada gambar ceritanya yang sudah saya juga potong-potong. Silahkan susun gambarnya di sini. Udah? Dan susun ceritanya di lembar kedua. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya silakan analisa cerita kamu nanti. Generic structure-nya apa? Kemudian analisa lagi sesuai dengan elemennya. Understand? Yes. Okay. I will take this for your groups. This one. Time is over. Udah over ini time kita. So, yang saya kasih ke you semua is became your homework. Okay? Became your homework. Don't forget to do this. And I will collect it on Tuesday, hari Selasa. Saya masuk, kita kumpul di situ ya. Okay, so thank you for your attention today. Thank you for your partisipasi you semua untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini dapat kamu serap dan dapat kamu pahami dengan baik. See you next time and good day all. Good day. Demikian pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga dapat menginspirasi seluruh guru-guru hebat se-Indonesia. Terima kasih.